Yesus bukan Bapa, ya gue sudah gugur lah itu Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, habis itu. Memang enak ya itu, nggak tinggal di Indonesia kalau agama muslimnya, seenak jidat ya ngomong. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Tesalonika itu bukan Injil. Tesalonika itu nama kota. Injil itu ada empat Injil sinoptik. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Injil itu bukan kitab. Injil itu secara etimologi, Injil ini berasal dari bahasa Yunani, evangelion, yang artinya kabar baik. Aku sekarang sedang memberitakan kabar baik kepadamu. Aku sedang memberitakan Injil. Injil itu bukan satu kitab, saudaraku. Tapi memang mungkin dia dalam ajaran agamamu atau di dalam apa yang kau ketahui, Injil itu satu kitab. Makanya jangan laga, jangan ukur sudut pandang iman Kristen dengan sudut pandang agamamu. Ya di situ dia kesalahannya. Kalau di agamamu Injil itu satu kitab, ya sudah, kita hormati. Tapi di dalam agama Kristen, Injil itu bukan satu kitab. Injil itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya evangelium atau kabar baik. Gitu loh. Kabar baik tentang keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus, yaitu ketika membebaskan arwah manusia dari alam kubur. Tapi ya sudahlah, bosan penonton. Oke, berikutnya. Kenapa enggak kau katakan theos? Kenapa kau menggunakan kata Allah dan segala macam? Gini saudaraku. Tuhan kami mengerti seluruh bahasa. Sekalipun kami memuji Tuhan dengan menggunakan bahasa Batak, Tuhan kami mengerti karena Tuhan kami itu Tuhan universal yang mengerti seluruh bahasa. Jadi kami menggunakan kata Injil itu, katakanlah itu dari bahasa Arab. Sekalipun kami beribadah kepada Tuhan menggunakan bahasa Arab, Tuhan kami mengerti karena Tuhan kami bukan Tuhan lokal. Tuhan kami adalah Tuhan semesta alam yang mengerti segala bahasa, saudaraku. Jadi kata-kata yang kami pakai itu ya bisa dipahami Tuhan kami itu. Baru berikutnya mempraktekkan Injil. Mempraktekkan bagaimana? Di dalam Injil dikatakan baptis. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 19. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan Yesus yang ngomong, saudara. Dan seluruh murid-murid Tuhan Yesus melakukan itu, termasuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan banyak membaptis. Yohanes memberitakan firman Tuhan ke Efesus, membaptis di sana banyak orang. Satu-satunya adalah yang terkenal itu Santo Polikarpus yang menjadi uskup Smyrna. Santo Polikarpus membaptis, yang menjadi penerusnya secara hierarki Santo Irenaeus. Santo Irenaeus membaptis, memberitakan firman Tuhan. Penerusnya secara hierarki itu Hippolytus. Jadi memang para murid Tuhan Yesus secara hierarki sampai gereja Katolik sekarang itu sebuah membaptis, artinya melaksanakan apa yang dituliskan dalam Injil, kawan-kawan. Kan itu yang tertulis dalam Injil. Baptislah mereka. Siapa yang percaya, ini ya, tunjukkan dulu ya kawan-kawan ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maaf saudaraku ya, ini perintah Tuhan Yesus ya. Jangan nanti kalian bilang enggak ya. Ini Yesus yang ngomong, saudaraku ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Enggak ada tertulis di sini kata Yesus. Siapa yang percaya dan disunat akan diselamatkan. Tapi payah ya, ini di Konoha ya. Yang tertulis di situ, siapa yang percaya dan dibaptis, itu kata Tuhan Yesus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Makanya aku dibaptis. Paham ya? Jadi seluruh orang Kristen melakukan apa yang tertulis dalam keempat Injil sinoptik itu, gitu saudaraku. Kalau kau mengaku pengikut Yesus, ingat ya, kalau kau mengaku pengikut Yesus, kau harus baptis, bukan sunat. Karena Yesus memerintahkan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau kau mengaku pengikut Yesus, kan begitu. Tapi kalau kau bukan pengikut Yesus, pengikut Tuhan yang lain, ya silahkan saja, saling menghormati aja, toleransi aja. Tapi kalau kau mengaku pengikut Yesus, harus dibaptis, bukan disunat, gitu loh saudaraku.
Jadi mari kita toleransi, saling menghormati agama kita masing-masing itu. Oke. Ada beberapa hal yang menarik yang semestinya Anda konsen terhadap pembuktian kalau kitab Anda itu wahyu dari pencipta langit dan bumi. Tapi Anda malah berkutik di hal-hal yang tidak penting. Nah, sekarang saya ingin bukti setelah Anda bernarasi banyak hal yang ganjil di sini. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa Lukas disunat. Dalilnya mana? Anda ingin mengatakan dia orang Yahudi? Bukan. Lukas itu bukan orang Yahudi. Dia orang Yunani. Dia non Yahudi. Dia lahir di Antioquia. Ya. Nah, sekarang ketika dia dewasa menulis surat tentang Yesus dan itu adalah wahyu dari Tuhan, kenapa Lukas tidak mempraktekkan? Oh, karena dia sudah dewasa. Bukankah Abraham juga sudah tua, baru sunat? Kenapa dia nggak mempraktekkan? Kenapa dia cuma berteori kalau itu firman Tuhan? Firman Tuhan sendiri kok dia langgar. Terus tunjukkan di mana Lukas pernah dibaptis. Saya minta dalil. Lukas dibaptis itu di mana tertulis? 1, dia tidak sunat. 2, dia tidak dibaptis. Tuh, Yesus ke sinagoge ibadahnya, Mikdas. Dia membaca Torah. Di mana Lukas ke Mikdas? Di mana hari Sabat menjadi hari ibadahnya daripada Lukas? Di mana pernah dia membaca Torah Lukas ini? Tidak ada. Terus Anda tadi mengatakan Injil itu ada 4 kawan. Injil itu ada 4 kawan. Tesalonika bukan Injil. Filemon bukan Injil kawan. Cuma 4 kitab loh. Begitu Anda sudah mengucapkan bahwa cuma 4 kitab yang disebut Injil, Tesalonika bukan Injil, cuma 4 kitab. Sekarang Anda mengatakan kitab itu bukan, Injil itu bukan kitab. Apa nggak pengaruh minuman abangku ini, saudaraku ini? Gimana? Gimana maksudnya? Anda mengatakan bahwa Tesalonika itu bukan Injil. Injil itu cuma 4. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Habis itu Anda mengatakan Injil itu bukan kitab, tapi kabar gembira. Bagaimana ceritanya Anda berbicara tapi kemudian Anda ingkari sendiri? Kemudian saya minta datanya. Ya, di mana Yesus bisa segala bahasa? Tuhan Anda kasih dalil. Anda tadi mengatakan Tuhan kami bisa semua bahasa. Ya, coba buktikan dalilnya di mana Yesus bisa semua bahasa. Di mana Yesus itu maha tahu. Di mana Yesus di mana kemudian Lukas dibaptis. Buktikan itu semua. Kalau apa yang ditulis Lukas, apa yang ditulis Markus itu adalah firman dari Tuhan. Buktikan kalau dia mempraktekkan enggak. Lukas perhatikan tulisannya tidak. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu mengajarkan tentang percaya dan baptis. Kacau. Yesus mengatakan kalau mau selamat, lakukan segala perintah yang ada di Taurat meskipun yang paling terkecil. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, tempatnya neraka. Lagian Yesus membaptis, dia tidak mengatakan 3 Tuhan. Dan Yesus tidak pernah membaptis 1 manusia pun. Yesus tidak pernah membaptis 1 manusia pun. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus pernah baptis orang. Gak ada. Gak ada Yesus pernah membaptis orang. Jadi saudara, saya katakan kepada saudara, kalau memang kitab Anda itu firman Tuhan, Injil mana yang dimaksud oleh Paulus yang berbeda dengan Injilnya? Lukas, Markus, Matius, apakah Paulus pernah mengajarkan Injil itu? Tidak pernah. Jadi saya simpulkan, karena nggak ada jawaban, saya simpulkan bahwa yang terkutuk menurut Galatia 1:8, kalau bukan penulis 4 kitab ini, Paulus, atau dua-duanya yang terkutuk. Kenapa? Karena Yesus memberitakan Injil juga. Filipus memberitakan Injil juga. Injil yang diberitakan Filipus itu adalah grape, kitab suci, yaitu Injil Yesus. Kemudian Yesus memberitakan Injil Tuhan, Injil Bapa, Injil Dewa,
Yesus memberitakan firman dari langit. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk katakan aku sampaikan. Berarti Injil Yesus, Injil Tuhan, Injil Bapa, Injil Allah adalah firman Allah yang datang kepada Yesus. Bukan tulisan Paulus. Berarti terkutuk. Paulus terkutuk, Lukas, Markus, semua terkutuk. Karena Yesus memiliki Injil Bapa. Filipus juga memiliki Injil. Silakan. Baik. Oke. Ya. Yang terkutuk itu yang palsu. Sekalipun kau mengatakan Paulus terkutuk, itu tidak akan bisa. Karena yang asli tetap asli gitu ya. Hanya yang palsu yang terkutuk. Baik. Yang pertama dulu. Di mana Yesus mengetahui seluruh bahasa? Matikan dulu mic-mu. Coba kau baca dulu ini. Jangankan seluruh bahasa, isi hati pun dia tahu. Tetapi Yesus mengetahui isi hati mereka. Lukas 9 ayat 47. Jangankan kau berbahasa apa, tak kau ngomong pun, Yesus sudah tahu. Paham ya? Karena Yesus itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jangankan bahasa. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19, jadikan seluruh bangsa muridku. Kok bahasa kau bilang? Jangankan bahasa. Yesus tahu isi hati mereka. Lukas 9 ayat 40. Itu tadi. Berikutnya sebentar ya. Banyak kali pertanyaanmu. Tapi oke lah. Karena masih bisa satu arah aku ya. Tunggu ada waktunya. Aku bisa membahas keyakinanmu. Tunggu ada nanti waktunya itu. Jadi udah aku jawab ya. Yesus bisa semua bahasa. Jangankan bisa semua bahasa. Yesus tahu isi hatimu. Yang kedua, Injil bukan kitab. Capek lah menerangkan bolak-balik. Secara etimologi Injil itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Euangelion yang artinya kabar baik. Jadi Injil Yohanes artinya kabar baik yang ditulis oleh Yohanes. Injil Matius artinya kabar baik yang ditulis oleh Matius. Jadi ada 4 Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudaraku. Yaitu iman kami Jumat. Apalagi mau ku bilang sama kau? Aku sudah berusaha dengan sabar mengajari Alkitab itu kepadamu. Nah, berikutnya. Tesalonika itu surat-surat Paulus, bukan Injil itu. Makanya ketawa-ketawa tadi orang Kristen kan. Di kolom komentar. Surat Paulus ke Roma. Bukan itu keempat Injil sinoptik. Keempat Injil sinoptik itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Tapi udahlah bolak-balik enggak enak ya. Yang ketiga, 3 tambah 9 berarti udah 12 pertanyaan. Oke, nih lihat ke layar dulu. Nah, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang atau salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, jadi sunat itu kawan-kawan harus berumur 8 hari. Tapi ya sudahlah, ini sunat di dalam Alkitab ya. Kalau kalian ada yang disunat sesudah dewasa, ya itu urusan agama kalian. Kita saling menghormati aja. Tapi sunat menurut kitab suci saudaraku harus umur 8 hari. Memang di dalam Alkitab ada disunat yang sudah dewasa. Itu sunat karena kasus tali air. Bacalah Kejadian 34 itu. Ya, sunat yang sudah dewasa itu sunat karena kasus tali air. Makanya nggak jauh-jauh dari selangkangan. Paham ya? Kejadian 34. Bacalah. Waktu Dina diperkaos atau diruda paksa oleh Sikem, anaknya Hemor. Jelas di Alkitab semua itu tertulis. Maka orang Yahudi ataupun orang Kristen yang jikalau sunat karena kitab suci harus umur 8 hari, saudaraku. Itu tentang sunat. Tapi ya sudahlah. Mungkin kau kalau tak menyesatkan, kalau tak menghujat kau enggak makan. Aku sudah menjelaskan kepadamu yang tertulis di dalam Alkitab tentang sunat ini. Baik, yang berikutnya yang terkutuk. Ciri-ciri yang terkutuk itu kan dituliskan di dalam Alkitab, saudaraku. Paham ya? Tapi nanti kalau kita bongkar ini, gimana ceritanya? Yang terkutuk itu kan yang palsu. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, malaikat dari sorga. Malaikat dari sorga itu malaikat berdosa yang memberitakan Injil yang berbeda. Di mana tempatnya? 2 Petrus 2 ayat 4.
Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi malaikat yang terkutuk di situ bukan manusia, yaitu malaikat yang di dalam goa itu. Bukan manusia di situ yang terkutuk, bukan nabi itu. Tapi malaikat yang berdosa yang disimpan di dalam goa itu. Itulah yang terkutuk itu. Kalau kau menyelidiki kitab-kitab suci, kan itu tertulis. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada Injil yang berbeda itu. Itulah yang terkutuk. Dan ciri-cirinya ada di Alkitab. Kalau mau kau kita bahas, kita bahas. Kalau enggak apa-apa. Oke gitu ya. Gini aja, Bang Juma. Ya sebentar dulu Bang Juma, gini. Kalau kira-kira mutar hanya bolak-balik di situ ya pertanyaan abang, biar kita akhiri aja. Tapi kalau ada pertanyaan yang lain kita lanjut. Tapi kalau bolak-balik mentok-mentok di situ Bang Juma, bosan penonton. Yang mana menurut abang? Iya, jadi gini, Anda tidak memberikan jawaban, hanya asumsi, mutar-mutar dan seterusnya gitu. Gini, terkait dengan Injil lain, gitu. Anda mutar-mutar. Ya kan gitu, faktanya dari tadi berapa putaran cuma mutar-mutar beneran. Mutar sana Gini sini. Bang, gini, dengar dulu Bang. Apa jawabannya? 10 kali pun kau jawab, tetap itu jawabanku. 10 kali pun kau tanya, tetap berarti itu nggak ada jawabanku. jawaban. Bukan tidak ada jawaban, kau tidak menerima jawaban. Jadi Loh, kalau sekarang tidak begini, ada Bung. lagi, udah. Kira-kira ku tanya kau. Sekarang ku tanya kau. Sebentar. Bertanya kau. Dengarkan dulu. Masih ada pertanyaan. Udah. Apalagi? Kan kata pas pewahyuan. Ya kabur dia teman-teman. Menangis. Mengharapkan bisa memenangkan diskusi lawan Bang Suma, tapi ternyata menggali kuburan sendiri. Wow, pernyataan terakhirnya 2 Petrus 2 nomor 4. Nggak malu dia. Maria pada hari Minggu pagi-pagi dia masuk ke gua, tapi dia tidak menemukan mayat Tuhannya. Yang ditemukan hanya 2 malaikat di dalam gua. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Siapa yang kau cari, Ibu?" Maria bertanya, "Tidakkah kau melihat mayat Tuhan kami di sini?" Di dalam gua ada 2 malaikat. Kata malaikat kepada Maria, "Mayat Tuhanmu sudah bangkit dan dia pergi ke Galilea. Katanya di sana dia akan bertemu dengan murid-muridnya." Kata siapa? Malaikat. Di mana? Di dalam goa kuburan tempat Tuhannya anak bata disimpan. Berarti yang bertemu dengan Maria menurut Efesus 2 nomor 2, 2 Petrus 2, berarti yang bertemu dengan malaikat adalah, menurut anak Batak, adalah malaikat yang adalah iblis. Sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan Injil lain. Oh, bukan Injil lain, Bang. Injil yang berbeda. Berbeda dengan lain itu ternyata beda dan lain. Jangan nantang-nantang kalau ilmumu masih minim. Aku belum bertanya, baru 2 pertanyaan tak terjawab. Kenapa Lukas tidak memperhatikan isi Lukas?
Kenapa Lukas tidak dibaptis? Dan satu kebohonganmu barusan. Kau berbohong. Kau bilang Lukas 9 nomor 40 bercerita tentang Yesus mengetahui seluruh isi hati muridnya. Bohong kamu, dompret. Tak ada bunyinya Lukas 9 begitu. Kamu mulai jadi penipu lagi. Tadi kau bilang tidak akan aku bahas tentang agamamu. Tapi ujungnya tadi kau mengata tunggu waktunya aku akan bahas lagi agamamu. Dasar pemakan babi. Lain di mulut, lain di hati. Lain di teori, lain di praktek. Saya bertanya tentang Injil Allah yang dibahas Yesus. Juga bertanya tentang Injil Yesus yang dibahas Filipus. Tapi keok tidak kesentuh ke sana. Padahal saya ingin bertanya Injil Allah yang diberitakan Yesus. Apakah Injil Lukas, Markus, Matius, Galatia dan seterusnya? Kalau tidak berarti lain dengan Injil yang Paulus beritakan. Mana yang terkotak? Injil Yesus apa Injil Paulus? Semuanya hancur berantakan. Oke teman-teman sekalian, saya kalau jadi orang yang seakidah, seagama dengan anak Batak tadi, malu aku malu. Malu membahas tentang pewahyuan Galatia 1:18 mencuet. Aku belum apa-apa. Aku tadi pingin dia bahas Islam juga biar aku melakukan penekanan. Aku nggak bisa melakukan penekanan. Dia cerdik. Tadinya dua arah. Kalau cuma satu arah, aku cekek lehernya, dia mati tidak hormat. Karena nggak membahas Quran. Tapi kalau membahas Quran tadi, aku matikan dia dengan dua langkah. Di dalam Islam dilarang membunuh lawan yang tak berdaya. Tak boleh kita membunuh lawan ketika mereka melawan. Ini nggak ada perlawanan, cuman pasrah doang. Sudahlah. Tesalonika tidak membahas tentang salib, Filemon juga tidak membahas tentang salib, dan kitab yang tidak membahas tentang salib katanya Injil pelusu. Injil pelusu dan penulisnya tekutuk. Pelusu dong, matinya tekutuk dong, disambelek. Lalu dia mengatakan, aku nggak mau bahas agama lu, kata dia. Ujung-ujungnya aku akan membahas agama lu. Udah kepepet. Udahlah Bang Suma, kalau nggak ada lagi, belum selesai kun jawab langsung keluar. Aku belum menjawab langsung menghilang di peredaran. Tonton itu guru kalian, tonton tuh, sudah bawa nama suku lagi. Aduh, malu-maluin. Masya Allah, malu aku. Malu. Aku sebagai keluarga Batak, malu punya wakil pendebat pakai nama Batak, ilmu nihil. Cuman modal semangat doang dengan kalung yang besar. Ilmu nggak ada. Aduh. Ini yang nantang kayak gini kelasnya. Malukan. Kelas jangkrik. Kelas jangkrik teman-teman. Susah dia mau menghadapi kita, susah. Ilmu nihil, tak ada ilmu. Mungkin ada pengobat rindu, pengobat lukanya anak Batak di sini, silakan naik. Dia langsung marah-marah naik ke sini kan. Halo, semangat malam Cak Ayu. Gimana itu menunjukkan ajaran kasih tapi marah-marah kan. Kang mau naik, silakan Kang. Kalau mau naik Kang. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang Suma. Siap juga Bang. Bagaimana Anda menanggapi wakil Anda tadi, anak Batak? Monggo silakan buka kamera.
Buka kamera boleh kah? Sedangkan Nabi kau saja suruh lamun ada fotonya. Masa wajib kita kan mau diskusi bukan mau kuliah lihat. Udah cebok dulu sana pakai air menyan. Jangan lupa campur serbuk besi bekas las biar bersih pantatmu. Bukannya mau nak perbaiki tambalan bocor tadi, anak anak batak malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pewahyuan dan kemurnian kitab suci, tapi di sisi lain pas begitu naik Gurunda dia membatalkan tema itu. Ternyata dia ada yang bisikin ke dia, Gurunda. Ada yang bisikin ke dia, jangan bahas Islam dulu. Kalau lu bahas Islam dulu katanya, lu susah untuk ke Amerika. Pasti kan ini masih bebas bersyarat dia tuh. Nah, kalau dia nyenggol-nyenggol Islam ya masuk lagi Gurunda. Dia takut di situ. Ada yang bisikin. Ya udah nggak apa-apa. Silakan aja nanti ikut Edis di sana jadi penghujat. Jangan di Indonesia nanti kalian nggak bebas. Siap. Halo saudara. Saya cari korban berikutnya ya Gurunda buat besok-besok. Siap. Oke, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Dirgom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya Muslim Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kita support, kita beri semangat. Jangan lagi tuh abang, doakan di bawah aja. Bang, bisa ndak diskusi ndak pakai? Di sini harus pakai kamera abangku yang ganteng. Oh begitu ya. Iya. Nanti saya takutnya Allahu Akbar kebergeruduk kayak anak Batak. Allahu Akbar halal darahnya. Kalau Kenapa nangis ya? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Zuma, salam damai. Iya, salam damai. Izin bertanya boleh ya? Saya Kristen Bang. Silakan. Halo saudara Gisman, kita sapa dulu teman kita di bawah. Halo. Oh iya, selamat malam juga Pak Juma. Saya ini seorang Kristen mau bertanya. Buka kameranya bang. Kenapa orang Islam suka minum kencing untuk? Silakan buka kamera. Kenapa orang Islam suka minum kencing? Silakan buka kamera. Nanti saya jawab itu. Silakan. Silakan abang. Buka kameranya. Oh, kabur dia. Ya, gimana Bang Ton? Gini, kan dalam hadis itu ada ini yang mana dulu sih? Abang Wagiman dulu ya? Kasih dalilnya bang. Di mana umat Islam minum kencing unta itu dalilnya di mana? Kenapa kau suka minum? Yang saya tahu di Bible itu yang minum kencingnya sendiri, makan teknya sendiri itu di Bible. Yang bakar roti di atas teh kering itu kan di Bible tuh ajarannya. Mana dalilnya umat Islam itu disuruh minum kencing? Ada. Jangan karena kebencian abang ini menyatakan sesuatu tentang Islam tanpa dalil. Oke. Saya lagi bang ya. Ya, silakan Bang Tony, silakan. Menurut Abang Zuma, mana yang lebih mulia, kurma atau buah pisang? Kurma atau buah pisang? Kok mana jadi mulia? Kenapa jadi mulia Bang ya? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah halal itu mulia semua. Yang penting halal. Kenapa hanya kurma yang disunahkan? Ya, karena pada zaman itu Rasulullah mengajarkan itu. Dan kenapa kurma tidak tumbuh di Indonesia?
Ya wallahu alam. Nggak tahu aku, mungkin hikmahnya supaya kita ke sana berziarah. Apakah terasa tidak adil Tuhan itu kalau kurma cuma ditumbuhkan di Arab, tidak di Indonesia? Oh, adil dong. Kan Tuhan menciptakan segala sesuatunya berdasarkan kadarnya. Bisa jadi di Indonesia belum bisa kemudian untuk dibudidayakan. Begitu. Tanya kepada orang yang minumnya, itu kan ditujukan kepada orang kafir itu, bukan untuk orang Islam. Orang kafir yang datang pada masa itu kepada Nabi Muhammad. Saya mau kencing onta, gue minum, yang penting saya tidak menyembah Tuhan yang dipantek oleh orang Romawi di tiang salib. Itu abangku. Mau makan tai sekalipun, yang penting jangan menyembah bangkai. Gitu dong. Coba yang punya ilmu lah, yang punya ilmu naik ke atas, jangan yang cuman karena kebencian doang. Halo, semangat malam. Kenapa Bang? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabatku, saudaraku. Siap. Salam dari Kuala Lumpur. Oh, Masya Allah. Iya, Bang. Saya selalu mengikuti tentang semua punya diskusi ya bersama dengan maling-maling kundang yang lain gitu kan. Iya. Oke, ini gini ya, saya apapun saya mengikuti selalu diskusi Anda bersama dengan teman-teman dari Indonesia ya. Saya dari Malaysia ini amat terharu dan berbangga dengan apa yang Anda sampaikan tentang kebenaran agama kita ya kan. Amin, insyaallah. Insyaallah, saya terlalu teruja untuk selalu juga mengikuti apa yang Anda sampaikan ya kan, untuk menerangkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang sumur, agama kebenaran gitu kan. Alhamdulillah. Cuma saya mau berkongsi satu kisah di mana ya, sebenarnya saya mau enggak mau untuk mengganggu apa Zuma punya live kan. Cuma saya harap Zuma teruskan apa yang mau nak disampaikan sebagai dakwah, sebagai badan dakwah gitu. Karena kami di Malaysia enggak boleh begini. Iya, di Malaysia dia ada sekatan. Ya di Malaysia dia ada sekatan. Contohnya seperti macam berlaku di Dr. Zakir Naik gitu kan. Iya. Ya, dia membuat perbandingan agama aja gitu kan. Jadi akhirnya dia mendapat suaka politik di pelindungan di Malaysia juga. Walaupun di Malaysia juga didapat ancaman. Maksudnya enggak boleh dibicara tentang apa ya, perbandingan dari segi agama aja gitu. Tapi saya amat teruja di mana Zuma sendiri terus meneruskan perjuangan ini demi agama kita, demi Rasulullah, demi Allah. Begitu kan. Saya berharap sangat supaya jangan terhenti dengan desakan, dengan ancaman gitu ya. Siap, Abang, siap. Baik, barakallah selalu ya Zuma. Teruskan. Amin. Teruskan perjuangan. Lillahi ta'ala. Baik. Terima kasih banyak. Maaf ya. Kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih abangku, sehat selalu. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga, salam penuh kebahagiaan buat kita semua. Siap. Maaf Bang, maaf. Kita ingin diskusi dengan non-muslim. Kalau ada hal penting yang ingin disampaikan saudara-saudara saya muslim, silakan nge-DM. Insya Allah saya jawab. Yang penting jangan alay. DM-nya jangan alay, jangan hal pribadi yang dasar.
Anak bata menangislah kau, sepanjang hari kau nangis, dengan suara yang mendayu-dayu. Oh mama. Halo semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Ada yang kepepet tadi nggak bisa buktikan datanya. Oh mama. Semangat malam. Ya, selamat malam. Iya. Sabar ya abang, sabar ya. Sabar. Iya, Buka orang sabar kamera. disayang Allah bang. Siap. Sabar ya. Iya. Hup. Hup. Wah. Udah sama kita sekarang ya. Iya. Apa? Tulang lehernya kena encok nanti. Apa bang? Asli itu gila kali kalian berdua tadi ku terjemahkan dari pola pikirku. Serius itu udah dalam kali kalian bang. Wush. Memang gila apologet satu nih berdua nih bang. Gila kalian serius mau bang tentang agama? Ku bilang, Iya. Tapi kawanmu itu ya? kasihan dia tuh, kasihan babak belur kayak gitu. Ya babak belur. Kau tipikalnya itu nggak terima orangnya. Kayak manapun harus Zuma nomor 1. Takbir kan gitu. Bukan terima. Saya kalau dapat kan ibaratnya gimana ya? Kayak kau sama aku lah, kau nerima aku nerimamu. Nggak kayak aku sama si Nora kemarin. Aku sama si Nora kemarin tuh memang kayak mau bunuh-bunuhan kami kemarin. Sama moderatormu. Mau apa pula sama perempuan bunuh-bunuhan. Udah ada ya kau nih. Ya ibarat logikanya aja. Ibaratnya bunuh-bunuhan dari mulut kan gitu. Karena gini bang, anggaplah aku agak lewat dari ibaratnya keluar dari jalur kalian lah kan gitu. Pembahasan kalian debat tadi. Karena itu udah di luar kepala aku kali itu. Udah kalian lah yang apa. Ini Nora ini, aku mau menanya sama abang nih. Ibaratnya aku bukan menghujat Mbak Nora nih. Cuma menanya aja. Apa hukumnya untuk dia ini kan gitu. Bagi umat abang kan gitu. Gini loh bang. Dia ceramah tentang Kristen. Gitu. Jadi kutanyalah sama dia. Tiba dia ditanya dia. Kayak gitu dia. Gimana tuh? Masalahnya nanti apa? Orang asumsi, masalahnya gini bang. Aku nggak suka. Ibaratnya kayak kau lah. Kau memang dari dasar muslim kan? Dari lahir kan? Iya. Betul? Ya, jadi ibaratnya lebih berpatokan orang ke kau lah daripada ke Sinora kan gitu. Karena gini bang, menurut kajianku ya pribadi ya. Sinora ini udah tahu dia Kristen. Kutanya sama dia, udah pernah kau makan babi anjing? Udah katanya. Pindah dia ke muslim nih ibaratnya nih bang. Orang udah pernah makan babi anjing, pindah ke muslim, itu tuh bekas babi anjing yang dimakan itu jadi halal bang? Atau jadi terhapuskan atau gimana bang? Aku cuma nanya itu bang. Semua dosa-dosanya dia terhapus. Terhapus dosa-dosanya ketika mereka. Terhapus bang. Jadi ibaratnya dia pun ceramah, hawa-hawa bekas makan babi anjing itu nggak ada. Nampak sama Allah. Kadang nampak loh bang, Allah tuh bang maha tahu Allah bang. Maha kuasa itu bang, nggak bisa sepele itu. Sang pencipta loh. Itu kelebihan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mu'alaf. Dan tadinya mereka sudah merasakan segala sesuatu yang diharamkan. Tiba-tiba menemukan hidayah, lalu masuk Islam, tidak lagi melakukan itu. Aku loh, Batak, nggak makan babi anjing. Persubang aku bang, nggak makan babi anjing aku, nggak makan ikan nggak bersisi aku malahan. Dilarang di marga aku. Karena kalau dimakan boleh dimakan kata bapakku kan, tapi kau terima sanksinya dari opungmu besok. Entah kau melarat, entah kau nggak dapat pasangan, pokoknya adalah. Aku nggak makan babi anjing, nggak makan. Kalau kayak aku ini pindah ke Islam, wajar orang bisa apa sama awak. Ini udah makan babi anjing dia. Ceramah pula. Kayak mana cerita itu bang?
Bukan ceramah itu. Apa hukumnya menurutmu kayak orang kayak gitu? Jadi gini. Abang kan agak berilmu kan, jadi agak apalah sedikit kan itu. Ya, jadi gini. Mungkin pengetahuan saudara ini tidak sampai pemahamannya tentang misionaris. Yang ada dalam benak saudara ini kan tentang sogok dosen pakai rokok dapat nilai B. Kan kau fitnah terus kau. Sogok dosen pakai rokok, sogok dosen pakai rokok. Matamu pakai rokok, sogok dosen. Lebih baik pakai duit, katanya ngapain rokok kau kasih kata. Mungkin. Lain-lain pembahasan. Mungkin. Nah, tapi kalau Dinda Nora, dia tahu tentang misionaris, gerakan-gerakan misionaris, pendangkalan akidah, bagaimana strategi memurtadkan orang. Dia tahu karena dia dari sana. Lalu kemudian dilihatlah di sosmed. Sampai aku bilang sama dia gini ya bang. Aku bilang sama dia, Mbak, kalau kau kayak gini, ibaratnya kau mencerminkan wanita muslim. Apakah wanita muslim seperti kau? Banyak yang jawab, enggak. Banyak yang jawab kayak gitu. Serius, enggak bohong. Enggak ada wanita muslim kayak gini, kata. Enggak ada wanita muslim kayak gini. Karena kenapa bang? Ibarat anjing dirantai di rumah. Pernah kau lihat anjing dirantai di rumah? Kau lewat, orang yang enggak dikenal anjing tuh, digonggongnya kau. Ibarat kayak gitu. Masuk pintu kita nantikan baru diam dia. Iya bang, kayak gitu ibaratnya bang. Betul enggak sih? Tapi sebenarnya Dinda Nora itu baik, tergantung lawannya sih, tergantung lawan diskusinya. Bukan tergantung lawan abang. Serius? Dia kayak jijik sama Kristen, kayak mana ya? Kayak aku bilangnya. Enggak juga. Ibaratnya aku ngomong baik-baik pun dia. Enggak. Kok kayak gini? Kok kayak gini aku bilang. Tergantung lawannya. Aku pun sering melihat beliau juga kok. Iya, aku tahu. Dia kayak ibaratnya kayak ada VT abang sama dia. Ada abang bilang kayak gini sama dia. Posisi abang pakai masker. Bukan nggak pakai masker. Abang ngomong kayak gini. Adik, bibir adik merah ya. Gini pula gaya dia sama abang. Apa boleh bang? Kayak gitu bang? Enggak, itu bercanda itu. Enggak boleh loh kan bang. Bang, candain dia gitu. Setauku di Muslim tuh istri tidak boleh banyak suami. Suami boleh banyak. Tidak boleh banyak suami. Setauku loh bang. Iya memang nggak boleh. Kalian jangan ngujak-ngujak kalian. Aku ibaratnya aduh udahlah malas aku lah. Pokoknya abang Zuma nih sahabatku nih. Halo bang Zuma. Halo juga bang dari malam Katolik Protestan. Saya dari Islam bang. Siap. Ada yang ingin disampaikan? Ya lanjutkan terus bang perjuangannya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, yang satu lagi aku tanya sama abang. Kenapa abang kayak ibaratnya kayak orang memberi arahan ke abang, orang muslim, abang turun-turunkan abang? Kenapa bang? Kayak ibaratnya kayak malas aja bang lihat muka mereka gitu. Bukan. Kenapa bang? Kenapa? Jelaskan biar mereka ini tahu. Biar mereka ini tahu. Aku perhatikan kayak gitu. Kayak lebih sayang kau sama orang Kristen di Lab Muni daripada sama orang kau. Iya enggak sih? Bukan. Komal ini kan khusus untuk teman-teman non-muslim. Oh, gitu. Kan jelas. Aku kira kau pilih kasih pula. Bukan. Enggak. Kan udah aku sampaikan teman-teman yang naik non-muslim ya. Nah, tiba naik mereka berarti mereka merasa non-muslim. Kan gitu. Jadi sampai sempat kau emosi dibikin aku lihat. Pernah tuh? Enggak. Naiklah orang tuh kan. Udah saya bilang nggak boleh naik kan. Kamu sih semua nih gue bilang. Iya, yang harus naik ke Komal saya itu kan orang yang juga buruk rupa, kemudian dia buruk rupa, matamu buruk rupa berjerawat aja ndawa nih. Loh, kok kamu merasa? Apa yang buruk rupa samamu? Kok merasa kau? Jadi kau kira kami ini Kristen buruk rupa? Yang merasa. Kau aja ngomong apa? Ya merasa aja. Iya kan? Kau jangan ngomong tidak jidat bang, pakai data bang. Ada kau nampak di data aku berjerawat? Gak ada. Tunggu dulu, mamimu mana mami? Tidur kau. Jikit-jikit mami kau. Sembarangan aja kau. Kau mau nambah istri lagi kau. Bapak aku di kamar ini sembarangan aja kau. Ini bapak lagi tidur di kamar sama aku tidur. Aku tanya mami kok sembarangan. Gimana sih lo? Gak terima aku. Bapak kayak kau. Pindah Kristen kau dulu. Matamu.
Aku nggak mau diusir Yesus, bodoh. Halo, selamat malam Mbak Siska. Selamat jumpa lagi kita. Kumaha naon? Selamat malam Bang Juma, maaf ya. Saya ini bukan minta naik ya, dinaikin. Tapi kebetulan saya dinaikin, ada yang mau saya tanya sama Bang Juma. Ya. Saya ini bukan minta naik, tapi dinaikin. Kebetulan tidak apa-apa. Saya hanya mau kemarin Bang Juma, saya nggak buka kamera, tidak apa-apa ya? Buka dong. Kemarin ada yang menggelitik sekali yang pernyataan Bang Juma. Makanya tadi saya mau nanya sebenarnya, cuman karena tadi si abang pengacara itu terlalu banyak narasi, jadi tidak sempat. Dan kebetulan tadi saya lagi nonton ini, saya dinaikin, ya udah, nggak apa-apa lah. Saya tanya Bang Juma. Iya, apa itu Mbak? Boleh buka kameranya nggak? Buka kamera ya? Iya dong. Buka dong. Ini anak-anak jelek aja berani dia buka rumah. Anak jelek matamu, anak jelek. Lawan kau semua. Jangan sembarang-sembarangan anak jelek. Sebersih sih muka aku. Aku nunjuk diriku sendiri. Bayiyo. Kali kau tersinggung. Sembarangan aja ngomong. Ayo Mbak Siska, jangan mau dikalah sama orang jelek. Berarti kau pakai masker ini karena jelek Bang, jenggotmu di sini mungkin ya. Ada yang bikin kemarin ketawa kau. Kayak gini Pak posisi wajahmu tuh. Nah, jenggot. Bodoh. Kalau harus buka kamera. Buka lah Ibu. Ibu yang paling cantik di antara kita yang ada di sini. Silakan Ibu. Pertanyaannya. Bentar dulu. Kasih paham Kak? Harus buka kamera ya. Iya, kita nih yang ganteng-ganteng cantik-cantik sini Kak. Sepele. Iya. Ya betul ya. Tunggu ya Dek. Iyalah. Merasa cakep dia teman-teman. Wah iya Bang. Sepele kau. Udah kalian ngobrol aja dulu. Nanti saya putar lagi. Ibu kenapa mau lari? Sini aja nya. Enggak lagi. Sebentar Bang, saya ini kan sambil jualan. Bentar aura gelap itu kata. Aura gelap mata kau, aura gelap seputih ini awak aura gelap. Macam-macam aja itu semua nih Bang. Aduh. Rusak nih. Halo, semangat malam. Semangat malam. Iya, buka kameranya Bang, silakan. Oke, sama-sama. Buka masker. Banyak kali syarat kau. Buka masker. Aku buka kamera, buka maskermu. Buka aja dulu kameranya. Buka aja lah Bang. Jangan lah Bang. Buka maskermu, ku buka kameraku. Apa pula buka masker? Kata aku tuh Bang, nggak berani kau. Kalau aku naik kau suruh buka masker, kamu nggak berani kau turunkan aku. Memang syaratnya begitu di sini. Ini apa nih? Apa ini? Matius 42. Hai. Nggak malam, Bang Zuma. Malam juga Bang, malam. Silakan Bang. Silakan. Oke. Saya ingin nanggapin tema kita ya. Bukti Yesus adalah Bapa. Kalau menurut saya, cakep ini, cakep. Silakan. Menurut saya ya, Yesus itu bukan Bapa. Ya. Waduh. Mampus sudah Kristen nih. Kau masuk kau ngegas kau nih. Wah, ternyata Yesus bukan Bapa. Udahlah berarti, apalagi nih? Aku itu susahnya bahasa agamanya aku karena belum mendalami aku. Sempat mendalami. Yesus bukan Bapa ya, sudahlah gugur lah itu Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, habis itu. Memang enak ya tinggal di Indonesia kalau agama Muslim ya. Saya enak jidat ya ngomong. Tritunggal, Trinitas itu buktinya Yesus bukan Bapa. Ya udah, bubar sudah Trinitas, Tritunggal. Apa Bang? Bacakan aja Bang. Ya sebentar saya bacakan. Tapi saya bersyukur jumpa dengan Baby ya, dengan Bang Zuma ngumpul. Jadi ada kayak
kayak ngelawak, jadi lucu-lucu, jadi betah tadi nonton. Saya serius nih bang. Anda nggak tahu dia itu SH, sarjana humor. Abang ini nggak ngerti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mana boleh gitu Bang Zuma. Kau lihat mata aku sebesar ini ngeliat kau? Kamu. Kau kira boleh kayak gitu ngomong kau? Hah? Kamu. Pasal kau nanti baru tahu kau. Tapi sembarangan aja kan? Iya iki. Kena dia kemana? Sembarangan tuh ngomong-ngomong. Ayo bang, ayo kasih paham bang. Iya, kembali ke topik kita, ya. Terima kasih. Baik, Baby Monkey. Jadi dalam Yohanes 8 ya, saya baca Yohanes 8 ayat 17. Ayat ini bagi saya ini mematahkan doktrin Trinitas, Tritunggal, Oneness, Jesus only. Waduh. Ya. Silakan abang. Ya, alasannya begini. Ya, baik. Baca dulu, jangan bikin alasan nggak ada apa. Baca dulu. Iya, kau. Jangan dulu kau potong-potong. Tenang dulu kau. Aku kalau lagi ngomong jangan dulu potong. Jadi lupa aku nanti. Oke. Dasarnya apa? Ini alasannya. Ya, Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua. Perhatikan kata-kata dua. Dua orang. Mantap. Ya, bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku. Ya. Diriku sendiri dan juga Bapa. Jadi ada dua, bukan ada tiga dan bukan ada satu. Jadi ada dua. Hancur agamanya ini anak. Nah, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kamu setan. Jadi ada dua entitas ilahi di sebelah sana ya, bukan satu. Itu jawaban ya. Dua ada empat. Dua. Sementara dua. Ya, dua. Kasian kali, Bang. Oke. Sekarang saya lanjutkan ya. Ya, lanjut lagi Bang, lanjut. Nah, sampai subuh ditunggu, tunggu. Sebentar. Subuh. Ya. Nah, itulah ayat tadi mematahkan ini. Ya. Ayat sisipan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Mama. Ya mama Wah, pusing mama Lanjut Bang. Nah, saya jelaskan. Di sini dikatakan sebab ada tiga yang memberi kesaksian dalam tanda kurung. Ya. Di dalam surga pasti. Surga. Dalam kurung, bukan dalam surga, dalam kurung kata dia. Bukan dalam surga. Iya, Bang. Itu tengok bacanya. Di dalam surga bacanya tuh. Jangan gemetar Bang, jangan gemetar, santai, jangan gemetar, santai. Enggak, memang begitu. Apakah saya tanya? Kukira kau lagi minum gula kan? Gitu-gitu kau. Santai, jangan gemetar, santai. Beliau itu efek dari Tuhan Yesus. Enggak, memang begitu. Tanya Bang Zuma. Bikin. Ya betul, bikin. Kau jangan dulu potong-potong kau. Nanti enggak motong-motong abang nunjuk atas, abang pencet boh. Jadi nggak tahu kami apa yang kami baca. Dosa kau. Pena tua Bang ini. Kami baca. Betul lah sih. Pena tua nggak boleh digituin. Santai. Jangan orang make. Santai. Oke. Dengarkan. Diam dulu kau. Oke. Jadi ayat tadi Yohanes 8 ayat 17 tadi mematahkan doktrin Trinitas yang ada dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi saya ulangi dulu. Jangan dulu potong-potong dulu. Tunggu selesai dulu. Diulangi, jangan dipotong. Gimana Zuma ini? Lanjut. Oke, siap. Kaunya maksudku. Kalau dari tadi diamnya kau. Ngomong lah. Aku Bang, lanjut. Tiba si Zuma kau nggak, yang motong nggak marah kau. Aneh kau aplikasi kau. Bukan, diam dulu. Bikin. Oke, dengarkan dulu. Oke. Jadi itu Yohanes 8 ayat 17 tadi mematahkan ayat sisipan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam tanda kurung. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah, saya sampai situ dulu berhenti.
ayat ini disisipkan Lanjut, tahun 1500. jangan berhenti, lanjut bang, lanjut, jangan berhenti, baca semua, baru kau terjemahkan. Gimana pengertiannya? Nanti dulu. Jangan, Jadi kau yang ngatur. Itu udah beda artinya bang. Itu udah beda artinya saya itu. terangkan. Memang jadi malas awak. Malas lah. Nggak terserah lah. Malas lah. Jangan dipatahkan. Beliau lagi semangat penatua kita ini Bang, lagi. atas nama ayat maupun Al-Quran maupun Alkitab, jangan dibaca putus-putus langsung kau bikin jawaban. Baca putus ini nggak soal esai, yang dari guru. Hidungmu jawab ini. orang lagi mau Jawab. menjelaskan. Baca dulu semua. Dari ayat 1 dari keterangan yang saya baca kayak gini. Keterangan kedua yang saya baca kayak gini. Jadi orang mencerna. Jangan asal. Ini umatmu nih, gimana nih ceritanya? Sosok ngajar pula sama Kristenan nih. Oke. Saya Kristen saya. Jangan kau pikir Beliau penatua, aku celok. Kurang ajar kau ya. Jangan kau pikir saya bukan Kristen. Udah aku bilang dari tadi penatua jangan kau ganggu. Kau anak durhaka memang kau. Siap pendeta? Siap. Kau berdosa kau. Saya bukan pendeta. Apa? Penatua. Bukan. Orang awam biasa, orang kota biasa. Mbak, siap. Pernah latihan jadi polwan kau ini. Nggak lulus. Polwan matamu, polwan. Orang lagi Jadi mau bilang baca. sunat, orang kau bilang pula polwan. Orang mau membaca. Lanjut. Oke, baik. Tadi saya jadi ulang dulu ya biar nyambung. Tadi dalam Yohanes 8 ayat 17 tadi itu mematahkan doktrin Trinitas yang ada dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dari ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Nah, ayat ini disisipkan tahun 1522 pada edisi cetak ketiga ya, yang dilakukan oleh Erasmus. Ya. Nah, untuk mendukung doktrin Trinitas. Jadi berdasarkan Yohanes 8 ya, saya baca tangan tadi, Yohanes 8 ayat 17 tadi, hanya ada 2. Bapa dan anak. Itu 1. Yang kedua, dalam Yohanes 5 ya, dalam Yohanes 5 ayat 23 dikatakan begini. Saya itu kan ya. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi ada 2. Kalau kamu menghormati anak, kamu menghormati Bapa. Kalau kamu tidak menghormati anak, tidak menghormati Bapa. Dan yang ketiga, ini ayat berikutnya. Ku jawab dulu bang, bisa ku jawab dulu? Sebentar. Tunggu selesai dulu aku. Kau. Siap. Kau yang motong-motong kau. Oke. Ayat berikutnya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ingat. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kemudian demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi bukan Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Enggak. Itu terbantahkan oleh ayat ini. Itu jawaban saya. Terima kasih. Silakan. Berarti 2, nggak 3 seperti yang kau bilang tadi ya. Tadi kau bilang 3, sekarang 2. Besok berapa lagi? 4. Iya. Berapa lagi? Kau nggak nyimak. Kau berarti nggak nyimak. Di awal kau ngomong 3. Tanya Bang Suma, betul Bang Suma? Aku ini nggak orang bodoh, Bang. Apa itu? Kutanya dulu. Tadi kau bilang 3. Saya bilang begitu Bang Zuma. Rupanya kau baca 2. Ada aku bilang 3 tadi Bang Zuma pertama. Enggak. Jangan bohong. 2. Yohanes 8 data 17 18 itu ada 2 yang bersaksi. Yang memang 2 dibacanya kalau ayat Bang. Kalau ayat 2 dibacanya tadi betul. Tapi yang dibilang tadi Tuhan kalian 3 katanya. Tahu-taunya 2. Itu masuk ke 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi itu di 1 Yohanes 5 nomor 7 dan nomor 8. Kalau ada 2 itu Yohanes 8 nomor 17. 18. Begitu cara belajarnya. Di Kristen 3 sebenarnya yang diajarkan mengenai 1 Yohanes 5 tadi itu.
yang dikarang oleh Erastus Yalah. itu. Tapi kalau di Yohanes 8 pengakuan Yesus 2, bukan Trinitas, begitu loh. Iya bang. Oke. Siap. Hanya Oke. dengar. Sebentar dulu baby, sebentar. Saya ingin bicara. Jadi begini. Jadi bayangkan, ada yang mendengar, dua yang mendengar, dua punya kuping, tapi yang satu kupingnya kurang dikorek, yang satu jelas. Jadi kok koreksi kupingmu itu baby ya? Ada korek telinga mau nih kan? Ada. Bersih tai telinga aku nih, ada nampak banyak. Tai yang tak bersih. Nah, kau pikir gak mandi aku, sepele kau. Janganlah pena tua. Gak usah kau nanya marga kau. Nanti lah kalau udah siap lab. Hari tonang dia nih. Gak usah nanya marga dulu. Iya, dia saudara dengan Nora. Udah kau serang tuanku nanya marga kau, matamu. Ada Siska, murah ditorang, ada di atas jadi hari torang, ada dua apa ditorang. Dasar jemaat durhaka. Pendeta. Iya bang, aku kayak gini lah bang. Kalau ibaratnya seseorang itu pandai dari membaca aja bang, kita tahu bahwasannya ibaratnya terburu-buru dia membaca, kayak ibaratnya kayak linglung dia menerjemahkan ke orang lain. Jadi orang lain susah mencerna bang. Jadi kayak aku pun tadi mendengar masuk ke telinga, terletak di pantat. Jadi nggak tahu aku lari, nggak sampai kota. Linglung serius, aku bukannya aku gimana ya? Karena gini lah. Kau dari tadi kau motong-motong. Paham kau bilang kalau menghina Kristen, kau paham kau Zuma? Kau usah ngelak lah kau. Kalau ada orang menghina Kristen, kau langsung paham. Langsung coba paham. diulang tadi Yohanes 8:17. Jangan diulang lah nanti. Yohanes 5 nomor 7. Datang pula yang minum tua kemarin nanti, lebih parah lagi nanti Rumi. Janganlah aneh-aneh lah. Lanjut, pena tua lanjut. Ya, lanjut. Oke, baik. Ya, baik. Jadi ayat-ayat itu tadi menerangkan ada dua ya, bukan tiga dan bukan satu. Bapa itu Yesus itu adalah Roh Kudus, Yesus itu adalah Bapa. Nah, bukan. Berikutnya ya. Ada lagi. Yohanes 10. Oke, lanjut. Ya. Yohanes 10 ayat 30 ya. Yohanes 10 ayat 30. Di sini dikatakan aku dan Bapa adalah satu ya. Nah, jadi dikata adalah ini kalau bahasa Inggrisnya itu ya, bahasa Inggrisnya. Ke bahasa Inggris? Ngapain nggak ke bahasa Eropa atau bahasa apa? Kok harus bahasa Inggris? Nanti dia bilang nggak jelas, dia bilang. Kan itu jadi masalahnya si apa? Kau baca baik-baik bahasa Inggris tuh ya, jangan sampai salah ya. Ayo, baca. Oke, diam dulu kau ya. Ya, kita lihat dulu. Ayo, bikin. Ya, IN atau gimana? Baca dulu. Iya, sebentar. Saya cari dulu ini ada. Oke. Baik. Apa nih? Dalam bahasa Inggrisnya kalau dalam King James Version, I and my father ini kata are, bukan is. Belajar bahasa Inggris kita nih, nggak belajar agama nih. Lanjut. Nah, jadi is jamak. Jadi banyak orang menerjemahkannya ini adalah satu, ini artinya satu. Artinya Bapa itu satu, Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus itu adalah Yesus. Jadi mereka menganggap kata are ini adalah is. Padahal bahasa Inggris menjelaskan are, ya. Itu berikut. Kemudian bahasa Yunaninya, ya, bahasa Yunaninya saya bacakan ini ya. Yunani lagi ini dia mantap nih, banyak ilmuku. Lanjut. Sebentar dulu. Baik, bahasa Yunaninya. Nah, ini. Nah, baik. Dalam bahasa Yunaninya, sebentar saya perbesar ya. Nah, ini bahasa Yunaninya. Yohanes 10 ayat 30 tadi ya. Tadi sudah ada R-nya ya. Itu si John tuh, nggak ada si Yohanes, si John namanya tuh. Aduh. Nanti kau bilang nggak masuk. Diam dulu kau. Ya, lanjut. Ya. Ego. Ya, kai dan ego. Duh. Aku. Ya, perhatikan. Aku. Ego itu aku. Oh. Udah. Ya, lanjut. Oke. Ego, aku ya. Kai dan. Ya, ho. Ya. Ada di sini ho, sang. Kalau bahasa Inggris bilang the. Atau kalau bahasa Indonesia si atau sang. Ini apa? Kalau ini pater. Father. Nah, yang digunakan di sini adalah one.
Apa Wan? Wah, ini. Wih, ini dia si Wan ini ya. S-Man. Lanjut. S-Man, bukan Amy. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi ini 2. Jadi makhluk surgawi itu ada 2, bukan 3, bukan 1. Iya. Itu jawaban Jadi saya. kalau Terima kasih. Itulah dibaca keseluruhannya, jangan penjelasan dulu satu-satu dulu bang. Mantap sekali ini, Pak. Apa yang Itulah mantap? penjelasannya. Jelas kayak orang gila. Aku Apa dan yang Bapak adalah 2. Bang, kalau ada orang Yunani kesini membaca itu ditempeleng dia nih mungkin. Serius? Lo kok ditempeleng pun? Lah iya. Boleh bilang gitu. Coba, Bang. Bang, dibaca di Yunani beda lagi itu. Itu menurut dia mungkin ini. Enggak loh, ada tertulis tadi. Enggak, memang kayak gitu ya. Situ. Memang jelas kayak gitu ya. Oh, iya, memang begitu. Iya, Aku dan Bapak adalah 2. Iya. Tapi lain, dengarkan baik-baik. Saya berapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu lah saya ngajar SMP. Saya waktu di sekolah kami kebetulan nggak ada guru agama. Saya nggak pakai doktrin gereja untuk mengajar anak-anak SMP itu pelajaran agama. Dan saya juga tidak menggunakan kurikulum pelajaran Kristen saya waktu itu. Tapi memang saya akhirnya ditegur, walaupun saya ditegur. Kenapa saya ambil resiko itu? Saya langsung baca berdasarkan Alkitab, Masoret teks bahasa Ibrani dan bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Saya ajarkan langsung ayat Alkitab itu berdasarkan 3 bahasa itu, bahasa Inggris, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Terus datang murid-murid bilang, dengarkan dulu. Enggak, biar kau mengerti ya. Jangan nanti kau berjumpa dengan ego, kau nanti kayak tadi. Siapa tahu kau nanti jadi besok apologet atau berbisnis. Enggak berani aku masuk penjara nanti, aku takut aku semenjak Batak tadi itu enggak berani. Enggak berani aku. Pengalaman aku semenjak Batak tuh udah kena kan. Wih, gawat pula nih ngujat si Juma nih gua. Iya, diam dulu. Kena mental. Dengarkan dulu. Ya, lanjut. Dengarkan dulu. Nah, datanglah murid-murid. Pak guru katanya, "Iya. Kami nggak ngerti apa yang kau ajarkan. Ya, kami nggak tahu bahasa Ibrani, kami nggak tahu bahasa Yunani, kami nggak tahu bahasa Inggris. Kebetulan desa pedalaman, ya." Terus saya bilang gini. Kalian ngerti nggak ngerti, tapi kalian pernah berjumpa kata-kata Yunani, Ibrani. Jadi ketika kalian nanti SMA, pergi kalian ke kota sana, berjumpa dengan sarjana teologi. Dengarkan dulu, jangan dulu kau potong, minta tolong dulu aku lain. Jadi kalau kau berjumpa dengan sarjana teologi, kamu nggak akan canggung ketika diskusi. Itu maksud saya. Jadi itulah. Jadi akhirnya selama 3 tahun itu mereka mau mengajar. Walaupun pada akhirnya saya ditegur. Memang saya ditegur, itu jelas itu karena saya melanggar kurikulum. Berarti di surga itu ada 2 ilahi. Oh iya, ada 2 ilahi. Hanya ada 2 makhluk ilahi di surga sana. Aduh, gimana tuh? Sekongkol berdua nih, sekongkol kalian udah nampak. Tiba Abang Zuma ngomong, dia kan ya tiba Abang Zuma memotong dia nih. Jangan dipotong-potong, padahal si Zuma yang motong. Dalil, oh enggak, aku cuma ke kau katanya. Dalil. Oh, memang cerdas kalian ya. Hebat. Dengarkan. Kami selama ini diskusi, setelah saya terangkan baru Bang Zuma ini langsung bisa bicara, menjawab merespon. Enggak seperti itu. Apa nih, Bang? Betul. Coba jangan betul. Apa yang dibilangnya enggak tahu betul. Padahal betul. Iya kan? Jangan kayak gitu, Bang. Yang aku udah paham selama ini aku keras sama beliau. Aku pikir dia punya konsep sama seperti Trinitas, Tritunggal, Trikwek, Trimurti, Trisula. Ternyata dia benar-benar bukan 2 natur lagi dia. Dan bukan juga satu hakikat. Bisa bermacam bahasa, Bang Zuma. Ada 2 ilahi menurut beliau di surga. Nah itu dalilnya ada tadi. Aku dan Bapak adalah 2. Jatuh kalian gugur, Kristen lain ini gugur dibuatnya. Nggak akan gugur kami, tetap tumbuh. Lah ini tadi ngomong Bapak Penatua mengatakan itu berdasarkan dalil. Ada Penatua 2 ilahi. Apa kayak gini ngomong betul. Kau pun ngerti artinya, aku nggak ngerti. Bahasa apa tuh?
Jadi nggak pernah ngerti. Coba ngomong tuh santai, relax, tenang, mimik bahasa yang bagus yang sampai sempat tercerna di sini. Jangan betul nggak ngerti ya, Wak, apa yang dibilang. Mana ada dia petuk tadi, nggak ada pun. Ya sudah dulu. Biarin aja, bebas aja dia bicara. Gini abang, abangku yang paling kucinta. Coba aku tanya abang sebenarnya sama abangnya. Aku nggak gay nih karena aku bilang abangku yang kucinta, jangan kau bilang pula aku gay kan gitu. Jadi gini, lebih baik ku jelaskan bang. Nanti disangka gay. Rusak pula awak nanti. Kristen ini gay, cinta-cinta katanya enggak. Tanda kasihku lah sama abang ini kan itu. Kutanya sama abang, abang Kristen Muslim bang? Jujur aja, gak usah bohong. Dengarkan, dari udah berapa tahun, udah berapa bulan, udah berapa kali kami bicara dengan Bang Zuma, dengan beberapa komal Muslim, saya Kristen. Saya selalu membela kekristenan, tapi dalam coba baca bapak kami ya bang. Coba baca bapak kami ya bang. Pina tua digituin, benar-benar kau. Nggak mau. Nggak boleh kayak gitu. Baca bapak kami, nggak tahu matamu Kristen kau. Sembarangan aja kau ngomong nih. Piye ki? Hai. Bisa bapak kami nggak tahu. Pasti tahu lah saya. Kok agamamu kau dustai? Kok kayak gitu sih? Cuma nanya agamamu Muslim apa Kristen? Kristen. Percaya saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kristen, kau bilang kau udah belajar bahasa Yunani, bahasa bahasa ini. Bapak kami nggak tahu. Gimana ini? Kata siapa dia nggak? Kalau dua bapak kami, simple loh. Bapak kami itu apalah bodoh, simple. Kalau dua bapak kami dari kecil kami sudah belajar, sudah hafal itu. Biasa itu kami hafal. Udahlah, kau pasti kau ngomong tanganmu buka Google nih. Tanganmu buka Google nih pasti nih. Nanti akhir-akhirnya kau bacakan. Aduh, bang, udah di luar kepala itu bang. Orang-orang Batak, kita orang Batak ini udah di luar kepala. Apalagi dikit-dikit itu ada apa lagu? Kayak mana teknik-teknik mereka nih? Cerita-cerita lagu lama yang kalian tambah-tambah tuh, aduh, udahlah. Apa adanya hidup tuh. Apa adanya, ngomong apa adanya aja. Kayak aku kayak Bang Zuma lah. Apa adanya. Aku kurang senang sama moderatormu, si Nora, aku bilang. Karena apa? Karena ini. Kayak gitu. Jangan tiba-tiba, abis itu agamamu apa ini nggak jelas. Jadi kau tuh dari dirimu sendiri nggak jelas, sok ngajari orang, jadi nggak jelas juga. Gitu. Kok kayak Bang Zuma nih jelas. Memang dia dari Muslim, dari kecil dia Muslim sampai besar sekarang. Jadi banyak orang nonton dia. Banyak orang apa dia ngerti sama dia pun paham tentang agamanya. Dengarkan dulu, sebentar dulu. Saya respon. Jangan dulu kau potong ya. Jangan dulu kau potong. Minta tolong dulu aku. Jangan dulu kau potong layak. Dengarkan baik-baik. Kita tanya Bang Zuma. Kalau ada orang kalau ada anggota Muslim yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu udah mereka marah. Udah dianggap murtad itu. Saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya berarti Kristen. Gak usah kau tes aku berdasarkan dua bapak kami. Dua bapak kami itu udah hafal-hafal aku sejak kecil. Jadi bacaan nanti itu. Aduh bang, udah lagu lama bang. Aku nih nggak ada umur 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun yang bisa ke lobby ya bangku. Nggak ngerti. Bukan nggak ngerti bang, kejujuran itu yang penting. Kejujuran itu yang penting. Kalian diajarkan jujur kan? Abang Zuma pasti diajarkan jujur, kau pun pasti diajarkan kejujuran. Apa adanya aja mulut tuh, jelas-jelas aja. Asal betul ya. Jangan nggak jelas tapi nggak. Itu maksudnya. Itu. Masa kau bilang bahasa Yunani gini. Ibaratnya nggak masuk akal sama itu. Nggak jelas. Ya memang nggak masuk akal. Ya udahlah, urusanmu itu. Tapi itulah jawaban saya untuk Bang Zuma, untuk topik hari ini. Untuk bukti bahwa Yesus adalah Bapa, saya anggap bukan. Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa. Itu jawaban saya. Betul sekali. Ya betul. Iya. Diberkati Tuhan lah kau bang, apa namamu nih? Bang Yoh. Berdosa aku kayak gini Tuhan. Kok bisa kayak gini lah aku nih. Jadi singkat cerita gimana nih bang? Apa singkat cerita apa maksudmu? Enggak nanya kau, aku siapa yang nanya kau? Oh, oke. Aku, Bu. Mana Bang Zuma? Salam juga. Jumpa lagi. Masuk tahu kan? Masuk tahu aku. Iya, keren. Ini apa ini? Malam ini
agak lucu-lucu. Iya, abang kita Bang Jaspen ini mengatakan ada 2 Tuhan, bukan 1 tapi 2, Bapak dan Yesus. Kalau saudara baby ini Tuhannya banyak, dia nggak terhingga. Jadi Iya. dia merasa Iya, kurang Bang kalau Jasper. cuma 2 Tuhan, dia harus lebih 2 biar katanya mati 1 ada cadangan banyak gitu. Itu kata baby. Siap. Wih, itu memfitnah kau tuh. Nggak ada pakai cadangan-cadangan kami. Kau kira pemain bola nih pakai cadangan-cadangan? Kan mati Iya. satu. Jangan siap-siap bang. Kok siap-siap kau bilang Tuhan? Jadi kau mati sekarang Tuhanmu ada 1 lagi cadangan untuk menjaga yang di atas gitu? Ya kan Iya, Iki, kau kira pemain bola nih? ketika Pakai Yesus mati, cadangan-cadangan nih. siapa yang siaga gawang ketika Yesus mati, waktu mati Yesus? Sejak kapan ada lapangan bola siaga gawang? Matamu jaga gawang. Yesus. Iya, Jadi kalau Yesus mati jaga gawang Allah gitu atau Allah? Yang iya aja ngomong. Ya kan ada yang harus Pas kalian nih. menerima doa, mengabulkan doa, kan harus ada. Masa mati semua ketika aja? Abang, salam dulu. Ya Bu, Abang Peri. Ini abangnya. Jangan diiyakan abang kalau itu salah. Kalau itu betul baru diiyakan. Kayak dia ngomong betul, ku iyakan. Tapi kalau salah, di mana dia Yesus jaga kiper bang? Sampai kemarin dibilangnya kita ke gereja salto-salto. Matamu salto-salto ke gereja. Itu udah ku posting di status. Orang ke gereja duduk menunggu pendeta. Jadi main apel dulu kan. Baru simpan apel, baru beribadah. Foto-foto dulu rumah Tuhan tuh. Kayak gitu abang, nggak mungkin salto-salto kayak gini orang ke gereja. Padahal aku sudah tunjukkan videonya waktu itu. Saya malah fokusnya tadi. Bang Dodi katakan Bang Jospin bukan Kristen. Dia malah Kristen, dia malah lebih paham. Nah, Ayo, abang punya data nggak? Jangan ngaku Kristen kalau nggak ada data. Pakai data Bu. Ayo. Nanti Nggak kalau pakai aku kasih data tahu dia. rumusnya nanti payah. Abangku. Apa itu? Ini ku buka aja lah ke 16.000 orang ya. Apa itu? Kalau nah ini nanti aku jangan ditangkap. Aku wah. Lo main maju. Wah, aku jadi harimau nanti lagi. Jangan main tangkap kalian. Belum pernah kalian lihat berubah aku jadi harimau. Sabar. Jadi gini Pak, rumus melawan umat abang ini, ya, ini kata kawanku nih yang sekolah pendeta nih, rumus kalau melawan umat Muslim, aku takut aku membaca nanti kena tangkap dor kaki awak payah pula jalan nanti. Jadi agak takut aku rumusnya. Ya tapi jangan temanku kusir, nih jangan yang udah kusir. pendalaman ini. Kita tetap santun, jangan kusir. Kita tetap berpendapat, tapi jangan kusir. Santun aku pakai bahasa Indonesia yang baik, aku santun. Ya betul. Tetap lucu-lucu. Tetap lucu tapi Bisi-bisi aja lah ya. Bisi-bisi lah ya. Bisi-bisi. Nggak mungkin bisi-bisi nggak kedengaran orang. Dibantingnya pula apa ya nanti? Gini bang. Rumus melawan orangnya abang ini, ya. Jangan kau samakan data dia sama data kita. Paham? Ya. Ini kata kawanku yang udah mendalami agama Kristen ya. Yang udah apa? Ibaratnya ada sekolah agama Kristen nih. Apa namanya itu? Yang 6 tahun baru jadi pendeta. Itu kata kawanku. Jangan dilawan dengan data orang ini, orang abang kita ini. Paham? Iya paham. Tangkap. Oi, udah aku bilang jangan ditangkap, bahaya pula kita live kayak gini nih. Kayak gini aja lah live lah. Ya. Itulah rumusnya. Oke? Iya betul. Jadi logika dia yang kita acak-acak. Kita obok-obok logika dia tuh. Jangan sampai melenceng logika dia. Itu rumusnya. Jangan udah tanya sekian. Kalau cuman baca satu-satu ayat abang, di ayat abang ini pun kalau kita baca satu-satu banyak salahnya juga. Itu salah ajaran kayak gitu tuh. Kata temanku yang udah mendalami agama. Paham ya? Paham. Makanya aku kadang nggak mau, kata orang kan datamu mana di bawah ini kan. No pakai data. Tuh rumusnya. Tapi gini bang. Selesai sudah perkara. Coba kita bahas dulu abang ini. Tangkap mah. Jangan ditangkap lah bang. Bang Zuma tolong bang. Tolong bang. Apa pula kau kan tak maling kambing.
Mana maling kambing bang? Kau sembarangan kau ngomong. Kamu kan nggak maling kambing, ku bilang ngapain ditangkap? Aku cuma memberitahu kebenaran saja. Maling sapi, iya. Iya, lanjut. Rumus yang sebenarnya itu, biar kalian tahu. Ini yang 17 orang ribu nonton ini pasti diingat di otak itu, yang Kristen. Itu rumusnya ya. Jangan kalian lawan dengan data. Skakmat, itu judulnya. Skakmat. Saya. Itu nama abang itu kenapa baby Ongki kan nggak etis kayaknya. Kita kan manusia kan. Ku perjelaskan ya abangku. Baby itu nama kesayangan cewekku. Jangan kau bilang baby monkey, jadi anak monyet judulnya kan gitu. Baby Wanki. Oke? Saya nak jidat membaca tuh. Baby titik Wanki. Jadi nama kesayangan beb aku baby. Nama kesayangan aku Wanki. Gitu. Gitu. Jadi agak-agak manja gitulah. Sesama pasangan, bukan sesama jenis. Iya. Nah, lanjut. Apa pembahasan lanjut? Apa abang bilang? Luar biasa mezo kita malam ini ya. Sampai-sampai Bang Jospen tertarik dia untuk naik. Iya Bang Jospen. Sampai di mute. mute sendiri beliau. Pusing lihat si baby ini. Iya. Iya. Saya waktu pertama kali layar orang ini bicara dengan Bang Zuma, ketawa-ketawa aku ngeliat mereka bicara. Terus lewat aku tadi barusan, jadi aku ingin nonton. Iya betul itu. Gara-gara ini aku naik. Artinya ada intermezzo yang ceria malam ini. Tapi iya menarik. Tapi begini bagus. Tapi yang menariknya ya tadi barusan setelah saya terangkan beberapa ayat, saya dapat pelajaran bahwa banyak umat kita baik orang Kristen mirip seperti ini. Dia dengarkan tapi dia nggak mengerti, dia bantah. Ya. Itu. Siapa yang salah Bang Zuma? Bang Zuma kaget sendiri kan? Itu satu. Sebentar dulu. Itu satu. Yang kedua, kalau kau dengarkan nanti pemaparan dari Ferry, kau nanti akan kaget. Kau bilang nanti dia Muslim. Haleluya. Baru kasih bersama masih ya. Biar kau tahu. Jadi maksud saya begini, Lai. Kalau di Komal ini, makanya kalau ada orang yang marah melihat Komal Muslim membahas tentang Alkitab, justru saya dukung mereka. Kenapa? Justru karena pertanyaan-pertanyaan mereka yang langsung nonjok ke iman, itu membuat saya harus belajar. Makanya saya paham menerangkan ayat-ayat yang barusan. Ini topiknya menarik ini Bang. Kalau andai kata nggak ada pertanyaannya Bang Zuma dan Komal Muslim yang lain, mungkin ilmu saya nggak sampai ke seperti yang sekarang ini. Iya betul. Nggak kritis. Artinya menerima terus tanpa kritis kan begitu. Iya. Karena nyaman tanpa ada ujian. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan mereka itu adalah kayak orang SD lagi kita ujian, pelajaran selesai tamat 1 semester hadapi ujian. Tamat lagi hadapi ujian. Kalau nggak ada Komal Muslim ini, saya jamin kita nggak pernah ujian. Merasa nyaman, betul. Abang, kau tamat sekolah kan? Tamat sekolah kan? Abang apa namanya nih, Bang Yo? Iya. Aku jujur aja ya. Kalau kau bilang bahas ujian, aku paling jijik ujian, paham kau? Kita masa sekolah dulu paling benci kalau dapat ujian tuh dielakkan tuh. Iya nggak sih? Jangan menapi lah. Pantas. Kok pantas? Pantas seperti kayak tadi pengetahuanmu. Kupingmu nggak kau korek-korek. Bukan seperti gini lah Bang. Setiap manusia tuh ada server yang sama-sama Bang. Ibaratnya ada yang saling nangkap apa yang disampaikan, ada yang nggak saling nangkap, ada yang berpura-pura nangkap, ada tuh. Iya Bang, tiap manusia ini. Jadi kau kira rambut sama-sama hitam kita berempat nih sama isi otak kita? Beda Bung. Iya. Beda. Tapi
Tapi begini maksud saya. Iya, iya. Ketika saya paparkan tadi ayat-ayat tadi, kan kamu langsung kaget kan? Iya, iya. Kamu kaget. Pasti kamu kaget. Makanya kamu sangka, makanya kau bilang, kau bukan Kristen kau apa Muslim, karena terus kau tes aku dengan dua bapak kami. Bagi saya kenapa saya nggak nyebutkan dua bapak kami? Bukan karena saya nggak mau. Karena saya pikir itu bukan itu yang menunjukkan bahwa kita Kristen. Betul, betul. Oh gitu. Oh ya. Iya. Karena lebih daripada itu. Karena siapapun bisa hafal doa itu kalau itu. Iya. Siapa bilang bisa apa? Terkecuali kau bawa ke nyanyian, kau hafal kayak gini ya bisa hafal tuh, panjang itu. Apa yang bisa dihafal? Ibarat gini lah, orang Kristen coba disuruh baca ayat kursi, nggak ngerti. Terpaksa lah dibaca-bacanya terus supaya hafal. Itu bang, itu udah salah cara apa statementmu ngomong sebentar ini, salah tuh. Salah. Saya responsnya lah. Sebentar. Iya. Beda dengan kita kalau menghafal ayat kursi. Kenapa? Karena kita nggak bisa hafal ayat bahasa Arab. Ya ampun. Karena itu ada bedanya. Hafal ya betul. Iya. Terserahmu lah. Saya lah ini. Justru saya bilang tadi dia bukan Kristen. Justru saya menguatkan dia Kristen dan memberikan kesaksian kan begitu. Seorang Kristen yang sejati menampakkan wajahnya secara sopan ke orang lain. Paham? Ingat lantai nampakkan gini. Handphone. Dari situ aja kita nggak dihargainya. Gimana cara aku menghargainya? Aku buka-buka aja ya. Bukan. Udah ya? Makanya kau nggak kuat ini dia bang. Dari situ aja kau harus tahu tuh. Kenapa aku ibaratnya agak lawan karena walaupun dia agama Kristen, ya kan? Kenapa nggak aku open ini? Karena kenapa aku bilang ibaratnya asal celoteh. Awak aja nggak dihargai. Ngapain kau hargai orang nggak ngargai awak? Betul? Begini matamu begini wajahmu nggak nampak jadi nggak ada sopanmu ngomong sama orang begini buat cari pula orang hargai dong orang itu karena begini dengarkan jangan dulu kau potong ya, minta tolong dulu aku ya, minta tolong yang begini dengarkan. Ketika saya memaparkan pemahaman saya tentang ketuhanan, sedangkan di Komal-Komal aja banyak orang Kristen yang marah-marah. Biar kau tahu, artinya sedangkan anggota satu gereja saya, ya, ketika saya terangkan pemahaman saya tentang ketuhanan, mereka marah. Malah dianggap bidat. Jadi iya, karena mereka pikir saya bidat, betul. Nah, jadi karena itulah saya jaga. Jadi yang saya jaga ini bukan hanya terhadap non Kristen, tapi anggota jemaat saya yang melihat muka saya nanti. Itu. Yang awam. Iya, kaum awam. Bukan saya nggak sopan. Saya jaga semuanya. Yang penting terkirim semua pemahaman itu. Ya. Itu aja. Mau dibilang saya tidak menghargai atau tidak dihargai, itu terlihat dari apa? Cara saya memaparkan pemahaman itu. Tanya Bang Zuma, mulai dari saya jumpa dengan Bang Zuma dan Komal-Komal Muslim, saya nggak pernah menghujat. Itu tanda saya menghormati mereka. Iya, saya pun demikian. Betul. Memang nggak ada kau menghujat Muslim. Aku pun melihat dari statementmu dari awal naik, nggak ada. Memang nggak ada. Justru Maksud saya kan ini dengarkan dulu, jangan kau potong. Ada indikasi bagi kamu lah, indikasi bahwa seseorang sopan itu yang pertama karena wajahnya nampak. Padahal banyak orang nampak wajahnya suka menghujat. Itu satu. Kedua, kau membuat indikasi seorang Kristen itu menghafal doa Bapa Kami. Bagi saya bukan. Itu. Betul. Ini apa yang betul-betul Peri ini? Apa yang betul-betul ngerti? Pantas nggak ngerti, kau nggak nyampe. Betul.
Yang mau mualafnya kalian dua ngomong aja langsung asyhadu. Kalian rame-rame di sini. Jelas. Nah inilah asumsi. Iya, aku orangnya kayak gini. Aku lebih baik pahit-pahit aja. Gak usah ibaratnya kalian mentang-mentang Bang Zumani host. Kalian boleh dihargai Bang Zumani. Aku pun kuhargai dia. Tapi ibaratnya kalau memang statement dari omongannya salah, aku cegat. Ada cerita ini loh. Macam pintar aja kau cegat apa pula kau cegat iya, dalil kau aja bilang kau nggak ngerti. Yesusnya dikiper. Kau bilang Yesusnya dikiper. Apa itu dalil? Ada Yesusnya dikiper. Apa itu dalil? Maksudku tiga Tuhan mati satu, jaga gawang dua. Kau nggak paham kau bahasaku? Undi Tuhan Yesus, dilihatlah Tuhan, si Zumani Tuhan. Loh, tadi data yang disajikan penantua. Jadi mati 1 aku Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga katanya, Bapa, Anak dan Roh. Bapa, Anak ini pernah mati, berarti ada 2 yang jaga gawang. Gitu loh. Dalil. Itu datanya tadi tuh. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Anak, Bapa dan Roh. Mati anak masih ada 2 kan? Jadi kayak mana? Udah beda apa ini? Ini sepengetahuan gue bang ya. Allah Bapa dan Roh itu adalah satu bang. Satu apa? Satu bagaimana maksudnya? Makanya saya bilang tadi gitu. Satu bagaimana? Dinda Kores, monitor deh. Ya, Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tinggal sebentar ya. Aku mau cari angin dulu. Sini aja nih di teras. Siap. Siap bang, siap. Aku mau minta. Aku mau. Jangan, kamu mau ngomong sama orang Kristen kok pergi-pergi? Enggak. Aku mau minta kopi. Aku minta kopi di dapur. Kau aja nggak mau minum kopi. Kau bilang kemarin. Kopi. Kau teh. Kau bilang. Iya. Aku bilang susu. Kau teh. Aku susu. Aku nggak kemana-mana kok. Aku nggak kemana-mana. Aku cuma mau minta minum. Nah ya. Lanjut. Siap, Gurunda.